Herd immunity atau kekebalan kawanan terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular. Herd immunity secara harfiah bisa diartikan juga sebagai kekebalan komunitas. Jadi, dalam suatu komunitas, harus ada cukup banyak orang yang imun atau kebal terhadap suatu penyakit, sehingga komunitas tersebut tidak lagi bisa diserang oleh suatu virus. Misalnya, jika 80% populasi kebal terhadap virus, maka 4 dari setiap 5 orang yang sehat, kalau bertemu dengan orang dengan penyakit ini tidak akan tertular, dan juga tidak akan menyebarkan penyakit lebih jauh lagi. Bagaimana herd immunity bisa dicapai untuk penyakit menular lainnya? Campak, gondong, polio, dan cacar air adalah contoh penyakit menular yang dulunya sangat membahayakan, tetapi sekarang jarang terjadi karena vaksin membantu membangun herd immunity. Virus seperti flu ini bermutasi seiring waktu, sehingga antibodi dari infeksi sebelumnya hanya memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang singkat. Untuk flu, kekebalan ini akan berlangsung kurang dari setahun. Untuk kasus coronavirus yang menyebabkan COVID-19, kita bisa berharap kekebalan berlaku selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tetapi mungkin tidak seumur hidup. Apa yang diperlukan untuk mencapai herd immunity pada COVID-19? Seperti halnya infeksi lainnya, ada 2 cara untuk mencapai herd immunity. Pertama, sebagian besar penduduk antara harus terinfeksi, atau yang kedua, mendapatkan vaksin perlindungan. Berdasarkan perkiraan awal dari infeksi virus ini, kita harus membutuhkan setidaknya 70% populasi untuk kebal untuk mendapatkan herd immunity. Jadi, agar seseorang bisa kebal terhadap suatu penyakit, maka orang tersebut perlu terinfeksi terlebih dahulu. Setelah infeksi sembuh, tubuh akan membentuk antibodi atau pertahanan yang mencegah virus tersebut kembali menginfeksi. Jika meniru cara alami ini, maka semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, maka semakin banyak pula orang yang kebal. Lama-kelamaan, herd immunity akan terbentuk. Jika ternyata banyak orang terinfeksi dan kemungkinan meninggal, maka tetap saja kekebalan komunitas ini tidak akan tercapai. Dalam kasus terburuk, misalnya jika kita tidak melakukan social distancing atau tindakan lain untuk memperlambat penyebaran COVID-19, virus dapat menginfeksi banyak orang sekaligus dalam hitungan beberapa bulan. Ini akan membuat rumah sakit kewalahan dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Dalam kasus terbaik, yaitu dengan mempertahankan tingkat infeksi saat ini atau bahkan menguranginya hingga vaksin tersedia, ini akan membutuhkan upaya bersama dari seluruh masyarakat dengan beberapa fase tingkatan social distancing untuk periode yang panjang, kemungkinan 1 tahun atau lebih, sebelum vaksin yang sangat efektif dapat dikembangkan, diuji, dan diproduksi secara massal. Kasus yang paling mungkin adalah berada di tengah-tengah, di mana tingkat infeksi naik dan turun seiring waktu. Ketika jumlah infeksi turun, kita bisa melonggarkan langkah-langkah social distancing, dan kemudian mungkin perlu menerapkan kembali langkah-langkah ini ketika jumlahnya meningkat kembali. Upaya yang berkepanjangan akan diperlukan untuk mencegah wabah besar sampai vaksin dikembangkan. Mengapa berdamai dengan coronavirus bukan ide yang baik? Pada beberapa penyakit lain seperti cacar air, sebelum vaksin varicella dikembangkan, orang-orang kadang menjangkiti diri mereka secara sengaja sebagai cara untuk mencapai kekebalan. Untuk penyakit yang kurang parah, pendekatan ini mungkin masuk akal, tetapi situasi untuk COVID-19 sangat berbeda. COVID-19 memiliki risiko penyakit parah dan bahkan kematian yang jauh lebih tinggi. Tingkat kematian untuk COVID-19 sampai saat ini masih tidak diketahui, tapi berdasarkan data, saat ini menunjukkan 10 kali lebih tinggi daripada flu. Masih lebih tinggi lagi di antara kelompok rentan seperti orang tua dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Bahkan jika ada orang yang akhirnya terinfeksi dengan COVID-19, cara yang terbaik adalah melakukan karantina mandiri untuk menghindari kewalahan dokter dan rumah sakit. Lebih cepat tidak selalu lebih baik, seperti yang kita lihat dalam epidemi sebelumnya dengan tingkat kematian yang lebih tinggi, seperti pandemi flu 1918 yang diperkirakan jumlah kematian yang mencapai 50 juta orang di seluruh dunia.